Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel FM Anime. Sebelum mulai video ini, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ini menceritakan manga Blade bab terakhir, Thousand Year Blood War. Setelah pasukan Gote 13 banyak yang mengalami kekalahan, kini Komandan Kapten Yamamoto Genro Yusei mulai bergerak di garis depan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan, cekidot. Akhir chapter 502, Jogram Haswell telah menyadari bahwa salah satu kapten Gote 13, Kuchiki Byakuya, telah dikalahkan. Dia mengungkapkan bahwa pertarungannya semakin lama seperti yang mereka duga. Terlihat, Yuhaba pun menanggapi hal itu. Yuhaba pun menganggap bahwa stand reader mereka terlalu lembut, itulah kelemahan mereka. Lalu Jogram dan Yuhaba pun dibuat terkejut apa yang ada di hadapan mereka. Ternyata Kapten Divisi 11 Zaraki Kenpachi tengah menggendong 3 stand reader sekaligus. Zaraki pun bertanya-tanya kepada Yuhaba, apakah kau bos bajingan ini? Namun Yuhaba pun menganggapnya dengan tenang. Pada awal chapter 503, Jogram pun dibuat terkejut karena Zaraki Kenpachi menggendong 3 stand reader mereka, yaitu stand reader Q, Berenice Gabrieli, stand reader R, Jerome Guisbal, dan stand reader Y, Lloyd. Jogram pun seakan merasa tak percaya dan dia pun bertanya-tanya bagaimana bisa 3 stand reader mereka dikalahkan oleh Zaraki. Lalu Zaraki pun dengan santai dia berkata bahwa tidak ada yang istimewa dari mereka. Zaraki pun menjelaskan bagaimana dia mengalahkan 3 stand reader sekaligus. Zaraki menyebutkan bahwa yang pertama hanyalah sampah. Dia berubah jadi monyet raksasa yang melemparkan musuh dengan suaranya yang menyerang. Zaraki pun cukup menebasnya menjadi 2. Dan yang kedua, dia mengoceh tentang kekuatannya begitu lama dan menjengkelkan. Jadi Zaraki menggorok tenggorokannya. Dan yang ketiga, biasa-biasa saja. Dia berubah menjadi Zaraki. Zaraki pun mengungkapkan bahwa menjadi dirinya tidaklah mudah. Dia hanya perlu menjadi kuat dan tiruannya itu mengalahkannya. Jogram pun mengungkapkan bahwa dia telah mendengar bahwa Zaraki adalah monster dan ternyata itu benar. Zaraki seakan percaya diri bahwa dia tidak tertarik pada Jogram. Zaraki pun mengungkapkan bahwa dia datang untuk membunuh Yuhaba. Zaraki langsung menyerang Yuhaba. Kini Jogram pun terkejut melihat Zaraki menyerang rajanya itu, seakan merasa khawatir. Dalam keadaan tenang, Yuhaba ternyata menahan serangan yang diberikan oleh Zaraki. Di lain tempat, di Uekomundo, Ichigo yang terperangkap di dalam perangkap yang dibuat oleh Kyopi, dia berusaha untuk menghancurkan perangkap itu. Ichigo yang pada saat itu khawatir tentang teman-temannya yang di Soul Society karena mereka dikalahkan. Dia pun tak akan membiarkan mereka mati dan dia akan melindungi mereka. Bergeser pertempuran Hisagi Suhei. Hisagi pun dibuat babak belur oleh salah satu stand reader berbadan besar. Stand reader itu adalah Driscoll Bersi, stand reader O. Driscoll Bersi seakan merasa sombong karena begitu menyakitkan melawan seseorang yang begitu lemah wakil kapten. Namun Hisagi pun seakan tak berdaya. Dia pun tak percaya bahwa Driscoll Bersi begitu kuat. Driscoll Bersi pun mengatakan pada Hisagi apakah Hisagi takut pada kekuatannya. Driscoll Bersi menjelaskan bahwa Yuhaba memberikannya huruf O dan overkill dengan alasan semakin banyak yang ia bunuh, entah sekutu atau bahkan makhluk buas, maka dia akan semakin kuat. Terakhir kali mereka datang, dia telah membunuh 100 orang, juga seorang wakil kapten seperti Hisagi. Lalu Driscoll Bersi pun bersiap untuk menyerang lagi. Terlihat di tangannya tombak yang terbuat dari resi, dia pun melemparkannya ke arah Hisagi. Hisagi pun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi tak lama kemudian ada seseorang yang menangkis serangan Driscoll Bersi. Hisagi dan Driscoll Bersi pun dibuat terkejut oleh seseorang itu. Ternyata itu adalah Komandan Kapten Yamamoto Genro Yusei. Driscoll Bersi pun tertawa dan merasa dia beruntung bahwa dia ingin menemui dan membunuh Komandan Kapten Yamamoto dengan menggunakan bangkai milik anak buahnya itu. Lalu Driscoll Bersi pun mengeluarkan bangkai yang telah dicurinya itu. Ternyata bangkai itu adalah milik wakil kapten Divisi 1 Sasakibe Chojiro yang telah gugur dalam pertarungan. Bangkai itu bernama Koko Gonryu Kiku, bangkai elemen petir.
Yamamoto pun seakan teringat dan terbayang sosok Sasakibe menggunakan Bankai itu. Driscoll Garcia pun merasa puas karena dia membuat Yamamoto bernostalgia dengan Bankai milik wakil kapten Yamamoto itu. Driscoll Garcia pun mengatakan bahwa Bankai ini tak pernah digunakan oleh Sasakibe selama lebih 200 tahun. Sementara itu, Hisagi pun terkejut bahwa Bankai yang dikeluarkan oleh Driscoll Garcia adalah milik wakil kapten Sasakibe. Dia pun mengungkapkan bahwa dia baru pertama kali melihatnya setelah Hyorin Maru, Reiatsu yang dasar, Ganpakuto yang mengatur cuaca. Driscoll Garcia pun melancarkan serangan petir kepada Yamamoto. Hisagi pun terkejut dan seakan merasa khawatir pada komandan kaptennya itu. Pada chapter 504 ini kita diperlihatkan bahwa kembali ke masa lalu Yamamoto. Dijelaskan bahwa Yamamoto adalah pendiri sekaligus instruktur kepala dari sekolah Genji. Di sini ada sosok Sasakibe muda muncul di hadapan Yamamoto. Sasakibe muda yang pada saat itu ingin memberitahukan pada Yamamoto bahwa dia telah menguasai Bankai. Yamamoto pun menantang Sasakibe muda untuk mengalahkannya menggunakan Bankai milik Sasakibe. Yamamoto mengungkapkan bahwa itu adalah Bankai yang istimewa walaupun Sasakibe tidak bisa mengalahkannya. Namun Sasakibe telah membuat luka di dahinya yang tidak akan pernah hilang lagi. Yamamoto menjelaskan bahwa karena Sasakibe lah dirinya memutuskan untuk dipanggil Genryusai. Kembali ke pertarungan, kini terjadi ledakan petir. Hisagi seakan khawatir melihat komandan kaptennya terkena petir itu. Lalu Driscoll Garcia pun menyebutkan bahwa Yamamoto tak punya kekuatan untuk mempertahankan diri dari Bankai milik bawahannya itu. Terlihat Yamamoto terkena serangan itu. Hisagi menganggap bahwa Yamamoto sudah pingsan. Dengan instingnya Hisagi pun segera bergerak menolong Yamamoto. Lalu Yamamoto pun murka seakan tak menerima Bankai yang dimiliki oleh Sasakibe yang telah diasah agar bisa menjadi kuat berubah menjadi selemah itu. Yamamoto pun membakar habis Driscoll Garcia menggunakan elemen api dari Zanpakuto-nya Rujinjaka. Pada awal chapter 505 terlihat kobaran api Rujinjaka Yamamoto. Hisagi pun terkejut melihat Yamamoto menghanguskan Driscoll Garcia dengan satu kali serangan. Yamamoto pun menghampiri Hisagi dan memberitahukan untuk tidak khawatir. Yamamoto akan membunuh dengan tangannya sendiri siapapun itu termasuk tentara pemberontak. Lalu Yamamoto bergegas pergi untuk menghampiri musuh. Terlihat dia sangat marah hingga mengeluarkan api Rujinjakanya. Melihat Reiatsu Yamamoto bergejolak, para kapten yang ada seakan terkejut karena komandan kaptennya itu mulai bergerak di garis depan. Sementara itu, Omaeda selaku wakil kapten divisi 2 seakan bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Lalu, kapten divisi 2 Soifon seakan menyadari bahwa komandan kaptennya itu sangat marah. Di sisi lain, Hinamori, wakil kapten divisi 5, dia terkejut. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak pernah melihat komandan kaptennya itu semarah itu. Hirako Shinji selaku kapten divisi 5 seakan setuju dengan Hinamori bahwa dia juga tak pernah melihat Yamamoto semarah itu. Yamamoto masih tetap menyenangkan. Seakan menyadari pergerakan komandan kaptennya itu, Hitsugaya pun mengungkapkan bahwa lihat bagaimana seriusnya komandan kapten bertarung. Lalu Hitsugaya pun menyebutkan bahwa sebagai kapten dan wakil kapten mereka tidak bisa biarkan musuh mengalahkan mereka dengan mudah. Matsumoto pun mengiyakan pernyataan dari kaptennya itu. Terlihat salah satu stand return nampaknya dia seakan waspada. Di lain pertempuran, Komamura kapten divisi 7 seakan memarahi bawahannya dan menyuruh bawahannya untuk berdiri dan bertarung lagi. Komamura pun mengatakan bahwa memalukan sekali pasukan God ke-13 kalah begitu saja, sedangkan komandan Genryusai yang mulai menghadapi musuh. Lalu Shinigami lainnya pun seakan siap untuk bertarung lagi. Lain dari Kyoraku, dia merasakan Reiatsu dari Patua Yamamoto bergema ke seluruh penjuru Serete. Dia menganggap bahwa dia merasa seperti diomelin oleh Yamamoto. Sementara itu, Zaraki yang tadinya menyerang Yuaba ternyata kini dia dikalahkan oleh Yuaba. Dan Zaraki pun tak berkutik sama sekali. Lalu Yuaba pun mengungkapkan bahwa salah satu orang yang potensial Zaraki Kenpachi ternyata lemah sekali.
Yuaba kelihatannya terlalu tinggi menilai Zaraki. Yuaba pun mengatakan bahwa Society akan segera berakhir. Tiba-tiba Yamamoto pun datang menghampiri Yuaba dengan api amarahnya itu. Yamamoto dengan sangat murka, dia menyebutkan sudah lebih dari 1000 tahun Yuaba dia datang dan menghampiri untuk memusnahkan Yuaba. Bagaimana, seru kan? Sekian dulu review Manga Bridge. Nantikan ya lanjutannya yang nggak kalah seru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.